Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Riji yang saya hormati, juga para soimat rahimakumullah dan muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada yang menyaksikan video ini, bahwa pada kesempatan pagi ini kita akan mengajak sharing bersama-sama tentang amanah puasa, ya. Puasa yang amanah itu yang kayak apa, atau amanah puasa itu yang kayak apa. Pertama, bahwa amanah itu apa pengertiannya. Kemudian amanah itu diberikan kepada siapa? Nah, di sini kami bisa mengutip dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat ke-33 ayat 72, yaitu surat Al-Ahzab, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya bahwasanya surat ini adalah mengandung tentang amanah, yaitu di sini Allah menawarkan amanah kepada ciptaannya, yaitu langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya ditawarkan tentang amanah itu adalah mereka tidak mau melaksanakannya karena khawatir dengan bisa melaksanakan amanah tersebut, sehingga khawatir untuk berkhianat. Oleh karena itu Allah memikulkan amanah itu kepada manusia. Lah, padahal manusia adalah makhluk yang kecil dibandingkan dengan langit, bumi, dan gunung-gunung. Kemudian ayat selanjutnya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Nah, kenapa demikian? Terkait dengan ayat tersebut adalah bahwasanya ketika seseorang manusia adalah diberikan amanah untuk menjalankan puasa, itu adalah bisa merenungkan betapa nikmatnya, betapa kekuatan yang telah diarahkan untuk melaksanakan pendidikan dalam puasa ini, sehingga bisa menghindarkan syahwatnya, amarahnya, kemudian juga bisa menghindarkan kelaparan, haus, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kandungan ayat ini bahwa puasa ini manusia sangat menjadikan manusia yang seutuhnya, yang mulia, karena dengan puasa bisa merenungkan, bisa meningkatkan kecerdasan dan keilmuannya yang dimilikinya, sehingga manusia ini akan menjadi manusia yang cerdas dan tidak bodoh lagi ataupun tidak zalim lagi. Karena apa? Di satu sisi bahwa ketika puasa kita bisa melaksanakan ibadah yang dengan amanah lisannya, dengan membaca Quran, apalagi ini sudah bulan-bulan ganjil, ya, sehingga kita akan mendapatkan meraih dengan kemenangan atau itkun minan nar. Kemudian di samping itu, ketika kita di tengah kelaparan, kita mendapat keuntungan yang luar biasa, tapi kita bisa merenung, bermunajat, bisa teringat di sisi lain ada manusia yang kelaparan, yang kekurangan. Mungkin kita bisa membagikan dengan bersyukur kepada Allah atas rezekinya. Nah,
disinilah ketika manusia sudah memiliki kecerdasan dan kemuliaan yang dimiliki karena puasa, karena bisa menjalankan puasa setiap tahun itu merupakan suatu anugerah Allah, rahmat Allah, yang sehingga manusia itu tidak bodoh dan tidak zalim lagi. Sehingga disinilah bahwa kecerdasan dan kemuliaan manusia di bulan puasa ini akan bisa menghapus untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebagai manusia khalifah di dunia ini. Oleh sebab itu, ini menurut Profesor Didin Hifdzuddin dari ITB Bogor, ya, beliau berpendapat bahwa dalam surat ini, surat 33 ayat 72 ini mengandung beberapa amanah. Ternyata sesuai dengan amanah puasa itu tadi. Yang pertama apa? Menurut beliau adalah amanah ibadah. Nah, karena apa? Di setiap saat ketika orang itu diciptakan oleh Allah supaya mempunyai kehidupan yang bagus, memperbaiki perilaku yang bagus di bulan puasa ini, sehingga Allah akan memberikan ketegasannya juga apa amanah yang disebut amanah ibadah. Termasuk salah satunya adalah puasa, karena puasa ini termasuk adalah ibadah mahdhoh, ya. Oke, oleh karena itu bahwasanya amanah ibadah di sini adalah sebagaimana surat Adz-Dzariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, Inna wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Lah, oleh karena itu bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia ini ada nilai ibadahnya, baik sebagai seorang pembisnis, baik sebagai orang pekerja kantor, baik sebagai orang petani, baik sebagai orang pedagang, siapapun ketika itu ada nilai ibadah adalah mendapatkan amanah, melaksanakan amanah dari Allah SWT. Yang kedua, ketika amanah ini adalah sebagai khalifah. Lah, manusia ini tadi sudah dikatakan sebagai orang yang bodoh dan zalim, tapi dipilih oleh Allah supaya memikul amanah. Nah, ketika itu makanya Allah menciptakan manusia ini supaya memberlakukan manusia ini yang sebaik-baiknya terhadap kehidupan manusia, bangsa dan negara. Yang lebih kerennya ada secara makro. Jadi tidak hanya di diri sendiri tapi juga terhadap masyarakat. Nah, di sini sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, disinilah sebagai khalifah, amanah sebagai khalifah, manusia ini adalah harus bisa berbuat baik, mewujudkan dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga buat nyaman dan yang memperbaiki perilaku kita dengan berpuasa setiap tahun apabila kita diberikan kenikmatan itu, sehingga akan bisa merubah yang manusia dari bodoh zalim menjadi orang yang cerdas dan bisa memberikan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya amanah yang ketiga adalah amanah wadhi'ah. Ya, kalau amanah wadhi'ah itu apa? Amanah wadhi'ah adalah amanah titipan, bahwa diri kita, harta kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah atau sebagai manusia yang diberikan amanah oleh Allah itu adalah nantinya kita tidak akan lepas dari 4 pertanyaan ketika kita nanti di hari kiamat. Apa itu? Yaitu dari mana kita mendapatkan hasil harta kita, kemudian dengan cara yang bagaimana, kemudian ilmu kita untuk apa, dan kemudian
kita bisa menjaga harta kita itu dari mana untuk siapa. Nah, antara lain seperti itu. Nah, itulah bahwasanya amanah puasa itu masuk pada kriteria daripada ibadah maupun khalifah maupun wadi'ah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.